Hai, halo selamat malam semuanya. Yap, balik lagi di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 114. Malam hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Friends Info PT Laum Banua. Agak susah namanya ya. Nanti kita kenalan kenapa namanya agak susah. Apa sih kita akan ngobrolin apa malam hari ini? Kita akan ngobrolin tentang radang sendi nih teman-teman. Hai, udah pada datang ya? Hai kak, hai dokter. Ini dokternya juga udah ada. Oke, by the way sebelum kita undang dokternya, aku sekali lagi mau ucapin terima kasih banyak teman-teman. Gak kerasa kita tinggal hitungan hari lagi gitu ya. Kita akan berakhir gitu live Instagram maratonnya. Jadi makasih banyak teman-teman yang udah selalu nonton. Dan malam hari ini juga, ini kayak kita udah mau libur lebaran ya, jadi mungkin yang udah packing, yang udah siap-siap, atau mungkin besok udah cuti, semoga packingnya lancar, di perjalanan lancar, yang dipersiapkan juga semuanya aman gitu ya, terkendali, lebarannya juga semoga nanti happy. Oke, hai, ini ada Martina Lasa, hai, oke. Dokternya udah ada, aku akan undang langsung dokter Vince-nya ya, ditunggu dulu sebentar. Hai dok, selamat malam. Oke, bentar dok, aku besarin bentar suaranya. Oke, dokter udah pasin angle kameranya. Ini pertama kali nih ngobrol sama dokter Prince nih. Gimana? Udah pas nggak? Udah pas Udah, belum? udah pas. Oke. Dokter Prince, selamat datang di Dikdok, diskusi karena dokter. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam. Salam kenal. Salam kenal juga. Jadi teman-teman, jujur aku juga belum kenal dokter Friends ya. Jadi ini aku nggak tahu panggilannya apa ya dok ya. Nanti dokter boleh sambil kenalan panggilannya apa. Banyak tadi teman-teman yang DM kok namanya ini Pangeran ya, ini namanya Prince ya harusnya. Tapi jadinya Prince gitu. Nggak apa-apa, nanti aku bilang makanya nonton. Nanti dokternya jelasin namanya itu maksudnya apa. Nah jadi kita mau kenalan dulu. Dokter, sebelum kita kenalan aku mau bilang makasih banyak. Dokter udah mau menyempatkan waktunya. Ini baru pulang ibadah juga tadi ya, masih di Iya, jalan benar. guys gitu. Jadi malam-malam harusnya masih bobo atau mungkin dokter tadi masih bisa jalan-jalan, tapi kita mau sharing malam hari ini, kita ngobrolin radang sendi. Nah, kenalan dulu nih teman-teman sama dokter Friends ini. Silahkan dokter kenalan, ini namanya lucu banget, monggo. Lucu ya. Oke, selamat malam semuanya. Ya, saya dengan Dokter Frins Info Putra Telong Banua. Ya, agak panjang ya, karena memang marganya juga yang panjang sih sebenarnya. Oh, oke. Ya, sehari-hari tugas di Rumah Sakit Bethesda Gunung Stoli di Nias, ya, Sumatera Utara. Dan di Puskesmas Gunung Stoli Danoi. Ya. Oke. Terus untuk nama panggilannya ya biasa dipanggil Friends. Ya. Oke. Ya, untuk arti nama tadi yang sampai dibilang Ivo kan, itu kok namanya kayak gitu, itu pangeran atau gimana sih? Kayaknya iya sih. Pangeran. Cuman salah tulisan kali dulu ya dok. Ya mungkin dulu salah nulisnya aja, itu seharusnya P jadinya F. Ngakak dong. Iya kayaknya ya, tapi nggak apa-apa dok. Maksudnya kan ya Tapi ya nggak jauh beda lah keren sama kan? pangeran ya kan dok. Oke. Oh ini perdana loh dokter, dari semua episode dari 1 sampai 114. Ini baru perdana dokter yang praktek offline-nya itu ada di Gunung Sitoli. Jadi ini first time yang bicara dari Gunung Sitoli. Yeay, tepuk tangan dulu. Walaupun belum pernah ke Gunung Sitoli ya. Belum pernah ke Nias guys. Siapa yang pernah ke Nias? Kayaknya bagus deh ke Nias ya dok ya. Bagus nggak Nias dok? Mantap. Bagus. Banyak Dari ya. Bali lah kayaknya. Cuman kurang terekspos aja. Iya. Iya sih kayaknya bagus sih guys. Iya. Boleh dah kapan-kapan kita main-main ke Nias teman-teman. Oke, Dokter Prince, berarti prakteknya di Nias tadi ya. Jadi malam hari ini dok, ini kita lagi ada program maraton 100 hari IG Live. Jadi sebenarnya intinya tuh kita mau ajak ya rekan sejawat dokter, teman-teman yang nonton itu bisa mendengarkan informasi kesehatan itu dari yang sebenarnya, yang profesional. Karena kan dokter tahu ya sekarang terlalu banyak informasi yang kita tahu itu mungkin bukan dari ahlinya atau bukan dari orang yang tepat begitu. Jadi kita pun kemasnya mau santai dok. Jadi dokter ini kalau mau sambil minum gitu, mau sambil dipijet sama istrinya boleh. Biar
siapa tahu tadi Jangan belum ada. sempat makan sambil ngeteh ngopi boleh gitu dok. Jadi kita santai aja dok. Kita langsung ngobrol aja dok ya. Dokter kan kita tadi diskusinya kita mau bahas tentang radang sendi. Nah Ya. ini banyak banget ternyata anak-anak muda. Dulu kan kalau radang sendi itu lebih kayak ke orang tua, ke yang udah lansia. Nah tadi itu yang pada bales DM-DM saya, DM-DM termasuk di Dikdok juga itu kayak teman-teman saya ngasih kuliah ada yang udah kerja bahkan yang udah merit juga ada dok. Jadi dia kayak ngerasa kayaknya ini gejalanya gua Devo gitu. Nah, dok kita mau bahas radang sendi dulu. Radang sendi ini apa sih dok? Jadi kan memang sebelum saya mulai ya, jadi sengaja mau ambil topik ini memang karena radang sendi ini sebenarnya bukan sama orang tua aja, Hmm. tapi memang setelah dilakukan penelitian, ternyata kebanyakan anak muda sekarang udah mengeluh nyeri, Udah terus nanti jongkok. datang ke dokter, oh ini sakit lutut dok, sakit nyeri di jari-jari. Jadi memang sekarang itu bukan cuma orang tua aja yang mengeluh nyeri sendi. Jadi kebanyakan juga anak muda. Jadi makanya saya tertarik untuk mengangkat topik ini. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa sih radang sendi itu? Jadi radang sendi itu atau sering di bahasa medis osteoartritis ya. Osteoartritis ini. Jadi osteoartritis ini peradangan pada sendi yang diakibatkan rusaknya tulang rawan ya, tulang rawan. Jadi biasanya rusaknya tulang rawan ini diakibatkan bisa karena cedera ya, bisa karena cedera itu kebanyakan pada orang yang suka olahraga ya, orang aktivitas lah ya, kayak gitu kan. Terus bisa juga karena infeksi karena bakteri ataupun karena virus, dan bisa aja keracunan dalam darah. Jadi menyebabkan fungsi dari tulang itu berkurang sehingga terjadilah peradangan. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang masih belum tahu ya peradangan itu apa sih. Jadi peradangan itu sebenarnya respon alami dalam tubuh ya, respon sama kayak alergi misalnya kan. Jadi jadi ada respon dari tubuh. Jadi kalau respon dari tubuh ini biasanya itu ya seperti nyeri ya, nyeri, terus terasa panas, terus merah, itu paling umum tuh merah. Terus bengkak lagi, dan terjadi penurunan fungsi. Jadi namanya kan sendi. Sendi ini kan fungsinya sebenarnya penghubung antar tulang ya. Jadi penghubung antar tulang. Jadi biasanya itu kalau sendinya nggak fit, nggak bagus, kita susah menggerakkan baik tangan kita, lutut atau pinggul. Jadi dalam sendi ini sebenarnya ada pelumas ya, artinya kayak oli lah istilahnya. Jadi biar pergerakannya bagus. Jadi ketika terjadi penurunan fungsi, terjadi penurunan olinya tadi, pelumasnya tadi, jadi disitulah muncul tadi peradangannya, muncul merah, bengkak, nyeri, dan juga terasa panas. Oh, berarti tadi adanya peradangan pada tulang rawan ya dok ya, tadi berarti definisinya, maksudnya adanya penurunan fungsi juga bisa gitu ya? Jadi namanya radang sendi itu terjadi peradangan di bagian sendi itu ya, terjadi peradangan pada bagian sendi yang diakibatkan oleh rusaknya tulang rawan gitu. Oke. Nah, menariknya dok, dokter tadi sempat bilang kan di awal tadi kayak ternyata tuh banyak banget yang periksa pas di klinik mungkin atau di rumah sakit, ternyata yang udah mengeluhkan sakit sendi tadi gitu ya, atau penurunan fungsi sendinya itu ternyata rata-rata adalah orang masih muda ya, masih aktif bekerja lah kita anggap bilang ya dok ya. Nah kita mau nanya dok, ini
kalau sekarang tuh saya juga punya teman-teman tuh kalau bahasa anak gaul sekarang kan udah jompo gitu ya, kayak keluar Iya. dikit udah pegel, main seharian gitu ya, kayaknya udah sakit gitu. Jadi bahasanya itu kayak udah jompo, dia udah mulai ngerasa kayak ngilu-ngilu. Nah, tanda kalau seseorang itu sedang mengalami peradangan sendi itu biasanya tandanya gimana, Dok? Iya, memang benar ya. Jadi kebanyakan anak muda zaman sekarang udah pada ngeluh. Itu pun anak muda zaman sekarang tuh kebanyakan pakai counterpane lagi. Masih muda Iya, kan, pakai pakai koyo. counterpane gitu kan, pakai koyo lagi kan. Jadi udah pada Bener-bener. ngeluh nyeri. Jadi memang eh, anak muda juga pada takut sekarang. Kadang mereka nggak bisa bedain penyakit radang sendi ini dengan penyakit GOUT ya. Ada penyakit GOUT juga itu yang disebabkan oleh asam urat. Jadi mereka kira Oh, kadang kalau nyeri sendi kan, jangan-jangan aku asam urat nih, asam urat. iya, iya. Jadi Banyak yang mereka gitu. minum obat asam urat, padahal sebenarnya bukan, beda. Jadi penyakit radang sendi itu ya memang penyebabnya karena penurunan fungsi tadi dari fungsi sendinya sendiri. Hmm. Nah, beda juga nyeri yang diakibatkan oleh asam urat. Nah, tadi nanya kan gejalanya seperti apa sih? Iya. Nah, biasanya kalau nyeri sendi ini gejalanya itu yang pertama udah pastilah nyeri tadi ya, Ngilu, ngilu, nyeri ya, Dok. bengkak, Hmm. merah dan terasa panas. Terus Oke. terjadi penurunan fungsi tadi kayak digerakkan sedikit dikeluhkannya nyeri. Terus biasanya kalau osteoartritis ini dia muncul nyerinya itu pada pagi hari. Ya, pada pagi hari. Jadi bangun tidur tidur itu kok sakit ya? Kok tiba-tiba dia mau duduk kan lagi mau bangun nih, duduk kok sakit pinggul ya. Terus berdiri kok lutut sakit ya. Jadi gejalanya seperti itu. Terus gejalanya lagi ada seperti nyerinya ini biasanya itu di bawah 30 menit ya. Di bawah 30 menit. Iya, jadi di bawah 30 menit itu dirasakan nyeri. Nanti setelah itu agak berkurang. Apalagi kalau misalnya udah nyeri kan, udah berhenti dulu beraktivitas, istirahat dulu. Nah, biasanya itu gejalanya seperti itu. Si radang sendi ini. Oke. Iya. Gitu. Waduh, ini tanda khasnya teman-teman, jangan sampai mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi mungkin di lain topik kayak membedakan si asam urat sama radang sendi karena tadi banyak orang yang mungkin belum bisa membedakan ya, Dok ya. Apa-apa tuh kayak mungkin apa ya, pegel dikit, ngilu dikit dikira asam urat gitu. Padahal mungkin itu radang sendi gitu ya. Dok, saya penasaran. Berarti kalau misalnya nih teman-teman mungkin tadi udah dengar, wah ini kayaknya saya kena radang sendi nih. Kira-kira Dok, gambaran apa yang mereka akan dapatkan pemeriksaannya ketika ketemu dokter di offline atau pas pemeriksaan langsung? Untuk menegakkan diagnosanya, Dok. Ada nggak? Ada sih, yang itu tadi ada gejala radangnya itu yang khas sekali. Memang harus itu yang diperhatikan. Biasanya kalau biasanya di sendi lutut ya, sendi lutut atau di siku, biasanya itu muncul merah. Itu jelas sekali tuh merah. Terus bengkak. Terus terasa panas. Dan nyeri. Terus terjadi penurunan fungsi tadi, susah digerakin, itu aja. Itu kalau udah muncul, boleh tuh langsung dikonsulkan ke dokter. Terus apalagi kalau itu yang paling khas ya kalau sama atlet, kalau misalnya keseleo kan, atau biasanya itu kayak bunyi, itu namanya krepitasi. Jadi kayak digerakin sedikit, sikunya terasa bunyi gitu. Serem itu banget. juga termasuk gejalanya. Oke. Pemeriksaannya, Dok, maksudnya apakah itu kayak harus di ronsen atau mungkin dokternya cukup melihat secara kasat mata aja udah tahu ini radang sendi gitu sama tanya jawab sama pasien. Biasanya ada nggak pemeriksaan tambahan yang
harus bisa. dilakukan. Itu penegakan diagnosisnya memang ronsen juga ya termasuk. Jadi dari ronsen itu terlihat nanti apakah pelumasnya tadi, cairan di sendinya tadi itu kira-kira masih ada atau enggak. Biasanya kalau enggak ada lagi, disitulah muncul gejala yang saya katakan tadi. Jadi khas dia biasanya cairannya udah menipis gitu. Sehingga terjadi gesekan di antara tulang tadi gitu. Oke. Nah ini pertanyaan yang paling sering ditanyain juga dok. Kayak, terus dok, caranya gimana nih? Kami masih muda gitu. Kami nggak mau lah. Maksudnya jadi nggak fit, jadi susah gitu ngerjain sesuatu gara-gara si radang sendi ini. Solusinya apa dong? Apakah minum obat? Apakah harus ada tindakan medisnya? Biasanya apa dok? Penanganannya? Sebenarnya ya, kita bisa melakukan pencegahan ya. Mungkin sebelum ke sana, saya bisa jelaskan ya faktor risiko yang terkena radang sendi itu siapa-siapa aja, ya kan? Boleh. Jadi biasanya yang terkena radang sendi itu biasanya dari umur ya. Umur tadi memang risikonya lebih rentan ke di atas 50 tahun sebenarnya. Harusnya di atas 50 tahun yang mengeluhkan itu gejala seperti ini radang sendinya. Tetapi karena mungkin berjalannya waktu dipengaruhi juga sama gaya hidup, akhirnya banyak juga kejadian di bawah 50 tahun. Terus sebenarnya kalau penelitiannya lebih di bawah 50 tahun itu faktor risikonya lebih ke laki-laki sebenarnya. Wow. Iya, jadi di bawah 50 tahun itu lebih banyak laki-laki. Kenapa? Karena aktivitas fisik laki-laki kan lebih banyak ya daripada perempuan. Tetapi di atas 50 tahun kebalik. Jadinya perempuan yang lebih banyak. Jadi di atas 50 tahun itu jadinya perempuan yang banyak mengeluhkan nyeri sendi. Nah, nenek-nenek kan. Karena memang ini dipengaruhi juga sama kan di atas 50 tahun perempuan kan udah menopause ya. Iya. Jadi terjadi penurunan hormon estrogennya sehingga mulailah ngilu-ngilu tulangnya. Apalagi ada juga faktor risikonya osteoporosis. Nah, itu kan kebanyakan pada usia lanjut ya, lansia. Nah, selain itu memang pekerjaan dan aktivitas fisik tadi. Jadi kebanyakan memang kan kalau misalnya anak muda pekerjaannya banyak mengangkat beban yang lebih besar beratnya kan. Jadi tumpuan di lutut itu kan semakin berat. Nipis. Nipis. Jadi disitulah nanti terjadi keluhan seperti nyeri. Nah, aktivitasnya juga seperti misalnya ini biasanya pada atlet ya. Biasanya kayak olahraga seperti jogging, lari ya. Jogging itu kan bergerak terus dan itu memang beresiko juga. Bisa menyebabkan bisa menimbulkan lah penyakit radang sendi ini. Faktor risikonya ya. Iya, jadi untuk kita yang masih muda ya, harusnya ya kita jaga, kita bisa mencegah ya, kita bisa mencegah. Biasanya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita udah mengeluh nyeri, bengkak, merah, seperti itu, bisa aja istirahat dulu sebentar, jangan dipaksakan untuk beraktivitas. Karena biasanya pada osteoartritis ini bisa berkurang dengan istirahat. Gitu. Bisa berkurang dengan istirahat. Nah, misalnya udah istirahat nggak berkurang juga, barulah minum obat-obatan anti nyeri. Nah, yang pastinya obat anti nyeri itu nggak boleh sembarangan diminum ya. Nggak boleh sembarangan diminum, harus dikonsulkan ke tenaga kesehatan. Ya. Begitu. Nah, satu lagi lupa tadi, obesitas sih. Itu yang paling, berisiko. Ya, obesitas. Jadi kan
ketika IMT-nya nggak normal, Oh, iya itu iya juga iya bisa betul. menyebabkan radang sendi karena memang terjadi tumpuan yang sangat berat di sendi lutut itu biasanya. Oh, iya. Hmm. Wow, oke. Tadi kan cukup kayak kata dokter tadi pencegahannya adalah kalau bisa tuh jaga aktivitas olahraga. Terakhir mungkin kita kan udah tahu ya dok tanda-tanda kayak tadi dokter kalau memang udah tahu Iya, tanda-tandanya dicegah istirahat, bahkan istirahat itu juga salah satu solusi pencegahan ya ternyata teman-teman ya. Oke. Wow, oke. Biar teman-teman tahu menjaga aktivitasnya nih, Dok. Nah, iya. kalau misalnya tadi udah kena, Dok. Tadi itu kan pencegahannya. Nah, Hmm. untuk teman-teman yang nanti udah memang ada radang sendinya, itu biasanya Hmm. penyembuhannya lama nggak sih, Dok? Kalau mereka memang nanti didiagnosa kena radang sendi. Bisa sembuh nggak gitu loh pertanyaan orang kan kadang. Hmm. Kalau osteoartritis ini sih sebenarnya bisa sembuh ya, bisa pada umumnya bisa Hmm, sembuh. Yang penting seperti tadi kayak obesitas itu ya harusnya kita diet kan. iya, Jangan pula kita udah mempunyai radang sendi, kita bertahan sama berat badan. Terus iya, iya. kita udah punya radang sendi, kita paksakan olahraga yang berat-berat. Betul. Terus gaya hidup seperti merokok juga loh, merokok, minum alkohol itu menyebabkan juga memicu Mikir radang karena sendi. ini disebabkan karena darah kita kan keracunan tuh sama kandungan yang ada di rokok atau alkohol itu sehingga merusak fungsi tulang tadi. I see. Jadi memang nggak usah Oke. khawatir kalau kita udah mulai mengeluh seperti itu, ya bisa dengan memperbaiki gaya hidup kita, terus jangan kita paksakan lah untuk bekerja yang berat, yang bisa membuat sendi-sendi kita ya mengeluh gitu. Oke. Oke, Dok. Kan tadi kalau kita bilang ya, Dok, kan kadang teman-teman ini kayak merasa apa ya? Tahu ya, Dok, yang saya bekerja sekarang juga kita ada jam kerjanya yang berlebihan. Mungkin ada juga kayak gerakan pemanasan sebenarnya untuk mengurangi resiko radang sendi itu ada nggak, Dok? Bisa. Kadang kan ya, ada Memang ya. Berarti itu juga bisa dilakukan pencegahan juga. bisa pencegahannya itu sebenarnya. Pencegahannya itu biasanya ya itu ada senam lantai ya itu ya. Senam lantai. Nggak tahu, Dok. Kalau Hmm, senam lantai. iya termasuk yoga juga yoga. Oh, iya, Hmm, iya, juga. jadi sebelum beraktivitas itu memang bagusnya ya digerakin sedikit demi sedikit. Jadi enggak kan biasanya tuh kita bangun tidur langsung mandi langsung kerja apalagi kalau misalnya jalan kaki itu kan langsung kelelahan otot-otot sendinya tulang-tulang sendinya. Tulang-tulang Mm-mm. sendinya. Betul, Jadi betul, betul. memang bagusnya ya sebelum beraktivitas itu bangun tidur yang pastinya jangan lupa berdoa dulu ya sebelum beraktivitas. Iya, Dok. Ya. Jadi selanjutnya ya dilakukan pemanasan lah peregangan sedikit-sedikit tuh kayak bagus jangan langsung ke kan biasanya kalau kita olahraga seperti sepak bola ya ini kan tahu Iya, semua tuh sepak bola jadi sebelum mereka melakukan itu kan mereka ada peregangan dulu ya peregangan dulu iya, iya, benar. ya memang itu tujuannya supaya tidak mudah cedera jadi pemanasan dulu sebelum beraktivitas. Oke, Dok, ini kan udah di akhir sesi nih, Dok. Ini tadi tuh ada pertanyaan titipan gitu, Dok. Jadi pertanyaan titipan dari teman saya itu dari Kak Rohani adalah dia nanya, gimana kalau misalnya nih tiba-tiba suka ngilu tapi mau tidur, terus plus kesemutan. Nah, itu apakah asam urat atau memang udah kena radang sendi? Umurnya masih muda banget, Dok, masih 22 gitu. Nah, gejala yang paling khasnya itu kata dia. Itu gimana, Dok? Jadi memang kalau ada kesemutan ya, itu kan beda lagi. Biasanya kalau nyeri sendi ini ya di bagian persendian kita ya. Sembilan Memang doang. khas dia di Oke. persendian.
Jadi makanya tadi gejalanya seperti bagian merah itu ya di bagian sendinya, Hmm, bengkaknya di oke. bagian sendinya, terus kakunya pun pada saat kita menggerakkan kan. Nah, Hmm. jadi kalau mulai ada kesemutan itu memang mengarahnya ke saraf ya, ke saraf. Hmm. Jadi biasanya dicek dulu, dipastikan dulu dengan seperti yang kita bahas tadi kan, memang harus di ronsen Iya. dulu. Terus untuk menghilangkan diagnosa lain itu ya kita cek dulu asam uratnya juga. Memang nggak Berarti tertutup kemungkinan bisa juga kita lagi ada radang muda, sendi. anak muda sekarang ini bisa terkena asam urat. Karena memang kan asam Oh. urat itu disebabkan selain genetik ya, bisa juga karena memang gaya hidup kita, pola makan yang tidak teratur. Biasanya kalau asam urat itu kalau sering kita makan seafood, kacang-kacangan, terus Iya, 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 iya. makanan cepat saji, itu juga bisa menyebabkan asam urat di dalam darah kita. Jadi saya juga nggak bisa mendiagnosanya itu Langsung apa ya? gejala osteoartritis karena disertai kesemutannya. Iya, iya, Ya, iya. memang kebanyakan biasanya kalau disertai dengan kesemutan itu memang dipastikan kayaknya ada something di sarafnya. Hmm, Jadi oke. lebih bagus kalau ke klinik biar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau ke rumah sakit juga boleh. Oke, berarti ya dari sisi dokter juga tadi kayak ada opsi pertama dan opsi kedua gitu ya, Dok. Berarti lebih baik langsung diperiksakan saja, apalagi kalau udah mengganggu aktivitas gitu ya. Iya, karena Oke. sebenarnya radang Ah, sendi ini kan enggak ini ya. Itulah saya bilang tadi bisa aja dengan istirahat bisa berkurang ya, nyeri. ya bisa Tapi berkurang ya betul-betul. kita harus curiga ke yang lain kalau misalnya nyerinya itu lebih dari 30 menit. Ya, lebih dari 30 Hmm. menit terus nyerinya itu tiap saat. Nah, tadi kan saya bilang Oh. kalau radang sendi yang osteoartritis ini biasanya tuh timbul di pagi hari bangun tidur kan. Jadi Hmm. kalau Ya, setiap saat itu ya kita harus mengarah ke penyakit lain gitu. Iya, oke. Tadi tuh teman-teman udah disebutin lagi ya sama Dokter Friends gitu kalau kita tuh sebenarnya setelah nonton ini harusnya kita lebih ngeh lagi gitu ya kayak sama gejalanya. Oh ini kayaknya si radang sendi deh gitu. Dokter kan tadi udah kasih tahu cukup detail apa-apa aja gejalanya. Dok, terakhir dari dokter nih untuk teman-teman yang masih muda seperti saya. Kita belum nanya lagi, kita nanya sama dokter Friends nih teman-teman. Jangan-jangan dokter Friends sendiri ada radang sendinya nih. Ayo dokter, ada radang sendi nggak? Masih. Itu munculnya sih kalau aktivitas kayak kita udah beraktivitas berat lah, siap berolahraga, biasanya memang muncul Oh, radang sendinya. Ya, radang sendinya. Ya. Apalagi kalau langsung olahraga yang berat tuh, nggak pemanasan dulu. Memang oke. ya memang yang seharusnya supaya kita bisa mencegah itu ya kita pemanasan dulu sebelum olahraga berat ataupun sebelum beraktivitas. Dan memang disarankan sih sebenarnya harusnya minimal lah 30 menit ya peregangannya lo itu 30 menit. Nah, minimalnya itu 3 kali seminggu. Ya, minimalnya 3 kali seminggu. Jadi kalau kita yang aktivitasnya tiap hari berjalan ataupun duduk terus-terusan kan, memang dibutuhkan juga kita kasih waktu dalam sehari itu 30 menit untuk peregangan. Kayak senam aerobik lah itu kayaknya cewek kebanyakan juga sekarang ya. Nonton YouTube, udahlah di kamar dia senam sendiri. Nggak membutuhkan biaya kan. Membutuhkan layar doang dok, iya, sama niat. Membutuhkan paket juga sih ya. Betul dok. Ini buat teman-teman tadi kita balik ke ternyata dokter aja bisa ada gitu ya, maksudnya ke dokter aja walaupun sebagai dokter ya nggak menutup kemungkinan kayak tadi ya radang sendi itu berarti bisa terjadi pada siapapun nih teman-teman. Nah untuk teman-teman nih dok, gimana tips dari dokter terakhir gitu ya biar kita itu bisa menjaga kesehatan kita serta mencegah kayak tadi terjadinya si radang sendi ini, atau minimal kita langsung cepat merespon jika kita sudah tahu ini tanda kalau radang sendi.
intinya kembali ke kita sih. Kan kita tuh bisa menilai ya kondisi kita gimana, kondisi fisik kita gimana. Jangan pula kita udah mengeluh, udah mulai ada nyeri, tapi kita paksakan untuk bekerja. Jadi memang yang paling penting itu kita mengurangi aktivitas yang berat-berat, ya. Aktivitas yang berat-berat. Terus tipsnya itu lagi memang nggak lupa juga saya bilang ya, memang olahraga paling penting. Olahraganya itu ya olahraga yang ringan-ringan aja. Jadi senam lantai aja tadi itu kayak gini-gini aja lah tiap pagi kan peregangan. Gerakin aja ya. Aduh segar tuh. Iya, gitu aja kalau 15-30 menit ya udah bagus. Terus bagi yang IMT-nya melebihi batas di atas 28 kan, IMT di atas 28 ya memang harus diet. Itu yang tuh benar. Jadi memang harus dinormalkan kembali. Oke. Dan terakhir ya memang istirahat yang cukup. Itu aja sih. Ya. Tuh. Teman-teman, istirahat yang cukup. Ini sekarang kaum gadang tuh banyak banget, Dok, yang kayak udah kerja sehari di luar, tidur nggak cukup. Ya, itu pasti ngaruh banget sih sama kesehatannya. Itu jangan sampai kena lagi. Semua organ terganggu tuh kalau kita kurang istirahat. Biasanya kan kalau kita suka begadang kan kalau jam malam itu kan waktunya istirahat ya. Maunya semua organ tubuh itu berhenti istirahat sejenak dan baru aktif lagi besok pagi. Tapi kalau udah kebalikan, paginya kita tidur, malamnya kita bekerja, itu nggak menguntungkan kita, itu malah merusak organ di seluruh tubuh kita, terutama tulang tadi ya, tulang dan sendi. Iya, tuh dengar teman-teman. Ya, persiapan lebaran apalagi nih ya, teman-teman, semoga nanti yang mumpung dapat libur istirahat. Bukan melalang buana gitu. Yang lebaran silakan lebaran lah ya, kita nggak larang gitu. Oke. Dr. Prince ini nggak kerasa udah lewat banget kita ngobrolnya. Kalau teman-teman nih Dok mau konsultasi sama dokter, mungkin dokter boleh infokan kembali praktek online-nya, praktek offline-nya ada di mana aja, Dok? Di mana ya? Ya, offline-nya di Gunung Sitoli tadi rumah sakit Firda ya. Dokter boleh informasi. Jadi kalau teman-teman mau konsul ataupun nanya-nanya boleh via Instagram boleh. Tapi kalau mau ketemu langsung boleh juga di rumah sakit Bethesda Gunung Sitoli, terus di puskesmas juga. Mana tahu kan ada nih mau ketemu Dr. Prince nih dari Jakarta ya. Jadi silakan datang ke Nia sekalian jalan-jalan juga, bukan cuma untuk. Ada saudaranya yang di sekitar sana gitu, kalau lagi nanya rekomendasi dokter bisa dikasih tahu ke Dr. Prince gitu ya. Iya. Kalau online-nya Dok, aja. Kalau online-nya boleh tuh dicek di aplikasi YesDoc. Mantap. Di YesDoc kita menerima konsul dari teman-teman. Ya. Jadi kita siap memberikan yang terbaik. Mantap. Oke. Teman-teman, gak kerasa nih Dr. Prince, makasih banyak udah luangin waktunya hari Minggu ini. Saya yakin ya kita informasinya radang sendi, hal yang udah sering kita dengar, tapi informasi yang tadi dokter sampaikan itu benar-benar inti dari semuanya. Maksudnya kita jadi tahu, saya pun jadi tahu, oh ternyata tandanya seperti itu, dan saya pun akan hati-hati sekarang gitu ya. Semoga juga penonton yang lainnya juga bisa lebih aware untuk menjaga kesehatan sendinya ya. Baiklah teman-teman, kita udah di akhir acara. Kalau gitu terima kasih banyak Dr. Prince untuk waktunya. Teman-teman terima kasih banyak. Semoga besok Seninnya menyenangkan. Habis ini istirahat, jangan begadang guys. Besok Senin, gitu katanya ya. Kalau gitu saya dan Dr. Prince pamit. Sampai jumpa besok di Instagram Live Marathon lagi. Selamat malam semuanya. Selamat malam dokter. Dadah.